Oke, kita mulai saja ya, teman-teman. Selamat siang. Halo, Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Kak. masuk ya. Hari ini kita online dulu. Sebenarnya maunya offline, cuman nggak ada ruangan. Kelas saya gabungkan yang jam 2 ke jam 12, karena saya ada seminar lagi nih, meeting di jam 2, sehingga saya nggak bisa ngajar yang jam 2. Jadi daripada terganggu lagi perkuliahannya, minggu lalu sudah tidak kuliah, jadi saya gabung aja kelasnya sekarang. Terus untuk tugas itu kan ada beberapa ya, nanti kita bahas pada saat offline aja. Jadi minggu kemarin itu ada tugas untuk bikin regular expression. Nah, kalian tuh belajar mandiri bikin regular expression dari bahasa pemrograman yang kira-kira kalian kuasai, apa aja boleh. Itu bisa PHP atau Python ya, PHP atau Python. Nah, terus yang sebelumnya juga ada latihan ya, tugas latihan. Itu silakan kalau kalian memang perlu kita bahas, kita akan bahas. Kalau misalnya nggak perlu dibahas, ya nggak apa-apa, berarti aman. Kalau misalnya perlu dibahas, nanti minggu depan kita bahas. Astungkara, minggu depan kita bisa bertemu offline, mudah-mudahan ya. Saya nggak bisa janji, teman-teman. Ada banyak sekali sesuatu yang tidak bisa saya handle. Di luar dari kuasa saya menghandle itu ya. Jadi saya mohon maaf, mungkin di semester ini saya belum bisa optimal banget ngajarnya. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki nanti di kemudian hari. Nah, hari ini saya mau lanjut materi dulu. Sebelum saya lanjut materi, kalau teman-teman ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Ada nggak? Nggak ada? Oke, di sini saya perlu sampaikan bahwa video call ini cuma bisa jalan selama 51 menit ya. Jadi saya usahakan perkuliahan kita selesai dalam 51 menit maksimum. Kita akan berakhir di jam 13.10. Nah, kalau misalkan lewat, ini akan otomatis mati itu ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa selesai. Nanti saya coba ceritakan dulu mata kuliahnya, materinya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti langsung aja ditanyakan ya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya? Aman? Belum ada, Pak. Banyak Saya lanjut yang dulu reject. materinya ya. Siap. Oke, kita hari ini akan bahas hierarki aturan Chomsky. Ini adalah salah satu bahasan yang cukup pokok ya, dibahas di teori bahasa dan otomata, dan teman-teman harus mengetahui tentang aturan-aturan Chomsky. Jadi paling tidak ketika ditanya apa itu aturan Chomsky, nah mungkin lupa, tapi di sisi lain di kemudian hari ya mungkin lupa, tapi ketika diterangkan lagi, ingat-ingat lagi, oh itu ya ingat lagi aturan Chomsky itu pernah diajarin. Jadi teman-teman bisa recall lagi dari apa yang udah saya sampaikan gitu ya. Nah, ini sebenarnya materi aturan Chomsky ini sederhana banget, nggak kompleks. Di sini teman-teman diminta logika aja, logik yang lebih banyak diasah gitu ya. Dan nanti di minggu depan kita bahas tugas dulu. Kalau misalkan ada waktu, kita akan bahas mengenai ekuivalensi dari NFE ke DFE. Nah, itu. Nah, ini akan berkaitan dari aturan Chomsky ini ke aturan itu, aturan yang proses konversi dari NFA ke DFA gitu ya. Nah, kita bahas dulu pelan-pelan ya. Apa itu aturan Chomsky? Jadi hierarki Chomsky ini adalah klasifikasi formal dari tata bahasa atau grammars yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky tahun 1956.
Hierarki ini membagi tata bahasa ke dalam 4 kategori berdasarkan tingkat kompleksitas dan kemampuan ekspresinya dalam menghasilkan bahasa formal. Nah, ini kalau misalkan kita lihat apa sih grammars ini? Nah, ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi tata bahasa seperti apa? Mudah-mudahan teman-teman masih ingat apa itu tata bahasa. Nah, sebentar, ini ada yang masuk lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya lupa, tolong dicek lagi apa itu yang dimaksud dengan tata bahasa di sini. Terus apa itu formal. Jadi mudah-mudahan nggak ada masalah ya di apa namanya apa istilahnya istilah-istilah ini teman-teman udah paham gitu ya harapannya ya. Nah, apa aja 4 kelasnya itu atau kategori itu? Nah, ini dia. Nah, ini saya sederhanakan, jadi penggolongan tingkatan bahasa itu dibagi jadi 4, mulai dari tipe 0 sampai tipe 3. Tipe 0 adalah tipe yang paling tinggi justru. Tipe 0 itu nggak ada batasan aturan produksinya. Kalau tipe 3 itu yang akan kita bahas di FSE dan DFE. Di FSE yang meliputi DFE dan NFE. Ya, ini akan kita bahas. Jadi mesin otomata yang paling primitif tipe 3 yang akan kita bahas. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit tentang push down otomata. Kalau udah tipe 0 itu bahasa natural language, itu mesin Turing tuh. Kalau sekarang kan udah ada natural language processing yang memungkinkan, udah ada AI ya yang memungkinkan kita bahkan berkomunikasi dengan AI, bahkan memberikan reasoning AI-nya ya, reason gitu, memberikan penjelasan bahkan alasan gitu ya dari dia berpikir sendiri. Nah, itu keren banget sih ini mesin Turing ini. Nah, apa itu mesin Turing? Kenapa mesin Turing? Itu udah kita bahas di awal, jadi teman-teman bahasannya tuh lewat film, jadi udah kebayang harusnya gitu ya. Nah, yang tipe 1, linear bounded automata, nah ini nanti akan kita bahas sedikit banyak, cuman ini sudah kompleks tapi nggak sekompleks mesin Turing. Nah, ini tipe 1 nih. Nah, yang kita bahas lebih banyak itu yang tipe 3 dan tipe 2 mungkin akan kita bahas sedikit ya. Karena ini masih di level teori bahasa dan otomata. Kalau udah belajarnya AI, nah mungkin teman-teman akan bahas mesin Turing. Gitu ya. Nah, ini nanti cukup dibaca. Batasan aturan produksi, ada aturan produksi di sini. Nah, nanti kalian akan lihat ada alpha sama beta. Alpha adalah sebuah simbol variabel, betanya itu maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak pada posisi paling kanan. Nah, ini nanti dihafalkan teman-teman ya. Nanti ada penjelasan lebih detail tentang aturan produksinya. Itu harus dihafalkan karena ujiannya terkait dengan ini. Nah, nanti kita latihan lah. Saya mau ceritakan dulu ada 4 tipe, intinya ya, ada 4 tipe, yang paling tinggi itu justru tipe 0, di mana itu adalah natural. Nah, contoh mesin otomatanya adalah mesin Turing, dan tipe yang paling primitif itu adalah tipe reguler. Nah, ini tipe 3, yang akan kita bahas lebih banyak, yaitu DFA dan NFA ini, dalam finite state automata. Finite state automata ini deterministic finite state, yang ini non-deterministic finite state. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman masih ingat apa perbedaan DFA dan NFA. Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Nggak ada? DFA deterministik, Pak. Yang NFA non-deterministik. Nah, perbedaannya gimana perbedaannya? Dari sisi apanya perbedaannya? Pak, mungkin untuk DFA itu dia hanya memiliki satu tujuan untuk input, satu input satu tujuan. Kalau NFA itu bisa 2 tujuan dari satu input, Pak. Ya, betul. Jadi NFA itu satu input yang sama. Jadi inputnya sama, bisa ke banyak tujuan, lebih dari satu. Kalau DFA itu pasti tepat satu tujuan. Jadi masih ingat ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat nih. Bedanya simpel kok teman-teman. Jadi misalnya ini saya sederhanakan ya teman-teman ya. Soalnya susah nih pakai apa namanya nih mouse untuk ngegambar. Dari Q 0 dari Q 0. Kalau DFA itu kayak gini nih.
ke Q1 gitu ya. Ini misalnya inputnya 1. Kalau inputnya 0, dia ke Q2 gitu misalnya ya. Nah, inputnya 0, dia ke Q2. Ini saya sederhanakan, ini nanti ada final state dan lain sebagainya, tanda panahnya mungkin kurang, tolong dimaklumi ya. Nah, kalau NFA gimana contohnya? Kalau misalkan 0, bisa balik lagi ke sini nih. Misalnya nih ya. Nah, dikasih input 0, balik lagi ke Q0 gitu. Nah, jadi ada dua input nih yang sama, tapi transisinya ke state yang berbeda, itu NFA. Kalau DFA nggak boleh gini. Setiap input harus wajib ke state yang berbeda. Jadi ini satu input tuh wajib ke satu state gitu ya. Persis dia tepat satu state. Itu DFA, deterministik. Kalau yang non deterministik bisa kayak gini. Jadi kita harus memilih dia mau ke Q0 atau ke Q2 kalau inputnya 0. Nah, itu sederhana sekali teman-teman. Tapi jangan lupa karena saking gampangnya ya. Ini materinya masih gampang. Tenang teman-teman ya. Terus itu perbedaannya, jadi kita akan bahas reguler, satu lagi nanti natural, itu yang tingkatan paling tinggi. Kita akan bahas sedikit di push down, terus konteks sensitif juga nanti akan kita bahas. Cuman kita harus bisa membedakan sebuah, kalau kita diberikan aturan produksi serta hasil produksi dari suatu grammar, itu masuk kategori mana? Kategori tipe 0, tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Nah, itu yang jadi salah satu indikator teman-teman berhasil mempelajari materi ini. Ya. Nah, itu indikatornya. Jadi kalau ujian itu pasti diujikan. Nah, kita bahas dulu pelan-pelan. Tadi saya udah tiba-tiba lompat ke akhir biar teman-teman ada bayangan. Nah, hierarki Chomsky ini adalah spesifikasi dari tata bahasa yang melakukan transformasi string ke bentuk lainnya. Ingat, transformasi string ke bentuk lainnya. Nah, spesifikasi dari tata bahasa ini terdiri dari dua ruas. Ruas kiri yang disebut dengan alpha dan ruas kanan yang disebut dengan beta. Alpha disebut aturan produksi, beta disebut dengan hasil produksi. Simbol dapat berupa terminal atau non-terminal. Non-terminal ini disebut juga dengan variabel. Simbol terminal biasanya dinyatakan dalam huruf besar, simbol non-terminal biasanya dinyatakan dalam huruf kecil. Nah, ini udah mulai hafalan ya teman-teman. Ya, udah mulai hafalan ini. Coba. Jadi, kita punya alpha, kita punya beta. Terus ada simbol huruf besar dan simbol huruf kecil. Yang besar disebut dengan non-terminal, yang kecil disebut dengan terminal. Oke, ini harus dihafal nih. Oke, itu aja. Ada beta, alfa. Alfa itu aturan produksi, beta hasil produksi. Alfa itu kalau aturan ada di sebelah kiri, beta itu adalah hasil produksi ada di sebelah kanan. Terus ada simbol huruf besar, huruf kecil. Oke, udah ya. Saya harap ini udah paham. Kita lanjut. Nah, ini contohnya tata bahasa tipe 0. Nah, tata bahasa tipe 0 disebut juga unrestricted grammar. Tata bahasa ini tidak memiliki batasan dalam aturan produksinya, sehingga bisa menghasilkan bahasa yang paling umum. Mesin yang digunakan untuk mengenali bahasa ini adalah mesin Turing, yang merupakan model komputasi paling kuat. Nah, ingat tipe 0 itu yang paling tinggi justru ya. Nah, bentuk aturan produksinya. Nah, ini udah lihat nih. Ada alpha di sebelah kiri, beta di sebelah kanan. Ini disebut dengan aturan produksi. Yang disebut ini beta ini disebut dengan hasil produksi ya. Nah, ini maksud saya nih. Aturan produksi, hasil produksi, kiri kanan ini. Terus ada huruf besar, ada huruf kecil di sini contohnya. Ini contohnya. Huruf besar ini adalah non terminal atau disebut dengan variabel. Sedangkan B, C adalah terminal, E adalah terminal, D adalah variabel. Ya. Oke, kayak gitu ya. Nanti soalnya ada latihannya itu kayak gini. Biar teman-teman paham. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, ada aturan seperti ini, yang manakah aturan memenuhi tata bahasa reguler, mana yang
tata bahasa bebas konteks, mana benar, mana salah. Nah, jadi teman-teman hafalkan dulu yang depan ya. Nah, kita hafalkan dulu ini aturannya. Oke, tipe bahasa 0. Ada pertanyaan di sini? Ini contohnya. Jadi kalau bentuk aturan produksi tipe 0 itu tipe yang sangat-sangat general. Sangat-sangat bebas gitu ya. Unrestricted grammar, jadi nggak ada aturan yang sangat-sangat restrict gitu ya. Yang sangat strict, jadi aturan umum aja yang berlaku. Sehingga bentuk aturan produksinya itu alfa lalu beta. Nah, pokoknya kalau alfanya tidak kosong berarti dia benar gitu. Kalau di sini. Ini kan nggak ada kosong ya. Himpunan kosong masih ingat? Apa simbolnya himpunan kosong? Ini ya, epsilon ya. Pak. Oh iya. Ya, epsilon namanya. Nah, Iya, epsilon. Pak, ya, Pak. Tapi nggak epsilon aja di sini atau aturan kosong, himpunan kosong, dia pasti benar gitu. Nah, itu tipe bahasa 0. Nah, kita ke aturan bahasa tipe 1 yang lebih lebih primitif. Nah, aturan produksinya bergantung pada konteks. Artinya produksi suatu simbol bisa dipengaruhi oleh simbol lain di sekitarnya. Bahasa ini lebih terbatas daripada tipe 0, tapi tetap masih sangat kuat. Kalau yang tadi kan kompleksitasnya paling kompleks. Nah, ini kompleks juga, tapi tidak sekompleks yang mesin Turing tadi ya, tipe 0 ya. Nah, ini aturan produksinya, alfa, A, beta. Itu hasilnya alfa, gamma, beta. Di mana A adalah simbol dari non-terminal. Jadi huruf A besar itu adalah simbol dari non-terminal dan atau variabel ya. Dan gamma tidak boleh lebih pendek daripada A. Nah, itu intinya gitu. Jangan sampai hasil produksinya itu hasil produksinya itu lebih pendek daripada aturan produksinya. Nah, itu aja aturannya. Intinya nih sederhananya kayak gini nih. Kalau teman-teman mau menerjemahkan yang di atas ya, ini saya terjemahkan seperti ini aja biar gampang. Panjang string ruas kiri itu harus kurang dari ruas kanan. Dah, kurang dari sama dengan ya. Dah, kayak gitu. Nah, kayak gini nih. A variabel, B terminal, D variabel, E terminal, F variabel. Nah, ini diterima. Yang ini juga sama diterima ya. Panjang ruasnya stringnya itu sama. Nah, kalau ini juga pengecualian ya, yang di bawah S itu epsilon. Itu himpunan kosong. Yang mana S-nya jadinya lebih panjang kan daripada epsilon. Sisi kirinya. Ini khusus untuk epsilon, ini adalah pengecualian pada tipe bahasa 1. Tata bahasa tipe 1. Ini pengecualiannya. Jadi ini masih bisa diterima. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kita masih bahas aturan Chomsky tipe 1. Nah, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan nih. Masih kebayang nggak? Nah, nanti slide-nya saya kasih. Teman-teman bisa latihan nanti di rumah ya. Oke, terus tata bahasa tipe 2. Nah, produksi suatu simbol non-terminal tidak tergantung pada konteksnya. Nah, ini lebih primitif lagi ya. Nah, aturan tata bahasa ini sering digunakan untuk mendeskripsikan sintaks bahasa pemrograman. Nah, ini disebut dengan push-down automaton. Automaton ini push-down automata juga sering disebut gitu ya, atau PDA singkatnya. Nah, itu sering digunakan di tata bahasa tipe 2 untuk bikin sintaksis dari bahasa pemrograman. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman belajar compiler nanti, cara membuat compiler, si teori bahasa otomata ini adalah sebagai basic atau dasarnya. Nanti dari dasarnya kalian belajar teori bahasa otomata, kalian belajar metode formal, baru kalian belajar compiler gitu. Nah, biasanya mata kuliah ini ada di semester akhir, cuman buat mereka yang mau belajar lebih detail di perancangan rekayasa perangkat lunak. Nah, di RPL. Nah, di S2-nya itu lebih menjurus lagi di RPL itu metode formal lanjut, nanti ada sama kompilator lanjut gitu mata kuliahnya. Nah, sekarang kita bahas teori bahasa otomatanya dulu untuk S1 ya.
Seperti itu. Jadi biar kebayang ini buat apa belajar ini gitu ya. Nah, itu aturan produksinya seperti apa? Nah, A itu sama dengan Y, di mana A adalah simbol non-terminal dan gamma ini ya, adalah rangkaian simbol terminal dan atau non-terminal. Jadi intinya kalau sederhananya, nah ini sederhananya nih ya, ruas kiri harus tepat satu simbol variabel. Nah, ini contohnya. Kalau udah tepat satu simbol variabel, mau di kanannya mau apa kek, bebas. Nah, itu pasti masuk tipe 2 dan benar. Nah, kalau yang lebih kompleks lagi kan kayak tadi ya, ini bisa lebih dari satu. Apalagi yang tipe 0 ya, tipe 0 ini bisa macam-macam aturan produksinya. Itu ya. Nah, kalau tipe 2 ini tepat harus satu, seperti itu. Nah, ini sering juga disebut dengan push down automaton. Oke. Itu tipe 2 dan ini adalah yang tipe paling primitif dan ini akan kita pelajari ya. Ini adalah tata aturan bahasa yang paling sederhana dan terbatas, aturannya sangat terstruktur, biasanya hanya memperbolehkan produksi dalam bentuk tertentu saja. Nah, bentuk aturan produksinya A itu menjadi AB atau A menjadi A, di mana A dan B adalah simbol non-terminal dan A adalah simbol terminal. Jadi, aturannya sangat-sangat sederhana. Bahasa ini dapat dikenali lewat FSA. FSA ini adalah finite ya, jadi dia sifatnya finite atau otomata berhingga, yang di dalam FSA ini ada dua jenis, yaitu DFE dan NFE yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sederhananya, kalau mau sederhana ya, aturan ini ya, bentuk aturan ini, yang ini, biar sederhana, ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel dan terletak paling kanan. Dapat memiliki simbol terminal tak terbatas. Jadi kalau di sini ruas kanannya maksimal hanya boleh isi satu variabel. Ya, contohnya ya. Ini satu variabel aja di sini dan harus paling kanan. Nggak boleh di tengah-tengah. Terus dapat memiliki simbol terminal tak terbatas. Silakan kalau non terminal atau variabel di aturan produksinya silakan diisi sebanyak-banyaknya juga tidak masalah gitu. Nah, ini adalah tipe 3. Nah, itu ya kita sudah bahas tipe 0, 1, 2 dan 3. Lalu dari sini mungkin ada teman-teman pertanyaan. Nah, nanti kita latihan soal. Kalian akan tentukan mana yang tipe 0, mana tipe 1, mana tipe 2 dan tipe 3 berdasarkan aturannya. Ini aturannya udah saya bikin sederhana, teman-teman. Sederhananya, nah ini aja fokus di sini. Nah, mau nggak mau ini harus dihafal. Ya, karena nanti tes ataupun ujiannya juga akan ada di sini. Nah, ini nggak usah dibahas ini sebagai aturan formalnya. Kalau ini aturan non formalnya saya bikin jadi sederhana biar teman-teman bisa lebih mudah dalam belajar gitu ya. Oke. Cukup kira-kira paham tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 0? Tipe 0 paling sulit, paling kompleks, tipe 3 paling sederhana. Ini apa sih Pak? Ngapain kita bikin kayak gini-gini? Nah, ntar saya bahas. Tapi sampai sini at least paham dulu aturannya. Ya, yang ini nih, yang paling bawah-bawah ini. Yang sederhana. Supaya teman-teman bisa membedain, oh ini aturan tipe 0 nih. Oh ini aturan tipe 3 nih. Oh ini tipe 2 nih. Aturan Chomsky-nya tipe 2 nih. Gitu. Kebayang? Kebayang ya? Tapi belum hafal Pak, nggak apa-apa. Nanti dihafalkan. Tenang. Nah, ini udah saya sederhanakan di sini di tabel yang di atas. Oke, ini batasan aturan produksi. Jadi ini aturan produksinya nanti teman-teman bisa ganti nih jadi aturan produksi sederhananya gitu ya, boleh ditambah jadi sederhana di sini sehingga teman-teman bisa menjawab soal jadi lebih gampang. Oke. Oke, terus nah ini pertanyaan tadi. Apa sih sebenarnya terminal dan non terminal ini atau variabel ini? Ada pertanyaan ini nggak? Teman-teman, tadi kan kita bahas terminal, non terminal atau variabel gitu. Sebenarnya teman-teman tergelitik nggak apa sih sebenarnya ini gitu? Nggak ya? Nggak ada pertanyaan itu justru ya? Saya agak bingung Pak. Oke, nah ini akan kita bahas. Oke, apa sih sebenarnya terminal dan variabel ini?
Nah, dalam beberapa buku hal ini tidak dibahas, teman-teman. Cuman waktu saya dulu belajar teori bahasa otomata, saya bingungnya tuh di sini. Ini kayak apa sih sebenarnya? Ngapain sih ini? Kayak gimana lebih biar bisa saya kepegang gitu. Ini kan teori ya semua ya. Teori-teori aturan produksi apa sih ini? Ini sebenarnya kayak gimana sih jadinya? Oke, ini dia penjelasannya teman-teman. Apa sih sebenarnya terminal dan variabel itu sendiri? Nah, kalau simbol terminal simbol terminal itu huruf kecil ya, ingat ya, huruf kecil. Jadi simbol-simbol yang muncul dalam bahasa akhir atau string yang dihasilkan oleh tata bahasa. Terminal tidak dapat dipecah lagi atau diubah lebih lanjut melalui aturan produksi. Jadi terminal, kalau terminalnya adalah A, ya udah A. Itu kalau misalnya kita punya stringnya dikasih terminal A gitu, huruf kecil A. Maka A itu adalah string yang udah nggak bisa diubah lagi. Kalau misalnya dia variabelnya misalnya beta gitu ya. Beta ini kan kalau di matematika kita bisa ubah angkanya jadi angka 15, jadi 10, jadi string yang lain seperti itu ya, sesuai dengan aturan tertentu. Tapi kalau terminal berarti dia udah stop di situ. Itu intinya terminal. Nah, contoh dalam bahasa pemrograman, simbol terminal mungkin berupa karakter seperti huruf, angka, atau simbol. Misalnya ya seperti ini ya. Nah, semua karakter apapun yang merepresentasikan karakter itu sendiri, itu disebut dengan terminal. Kebayang nggak maksudnya? Yang merepresentasikan dirinya. Kayak misalnya tadi, A itu A, 1 ya 1. Maka itu disebut dengan terminal. Tapi kalau misalnya alfa ini bisa diubah menjadi bentuk lain dengan aturan dia adalah 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali. Nah, gitu misalnya. Nah, itu bukan terminal, itu disebut dengan variabel. Kebayang ya? Kebayang nggak? Kayak gitu. Nah, ini contohnya nih. Sip. Dalam bahasa formal, untuk menghasilkan string biner ya terminalnya adalah 0 sama 1. Itu terminal tuh. 0 sama 1. Kalau misalnya kita punya varchar, jangan varchar deh. Huruf kapital Latin. Huruf kapital Latin. Berarti huruf A sampai Z semuanya huruf besar. Nah, itu terminal tuh. A besar, B besar, C besar. Itu adalah terminal. Itu yang disebut dengan terminal, teman-teman. Nah, kita bicara string nih. Jadi kan mungkin aja tanda tambah, ada tanda kurang, ada angka 1 dan lain sebagainya ya. Ya, kalau dia merepresentasikan dirinya sendiri, berarti simbol itu merepresentasikan dirinya sendiri, itu berarti disebut dengan terminal. Nah, lalu apa itu variabel? Nah, non-terminal atau variabel ini ya kebalikannya tadi ya. Misalnya nih dalam tata bahasa yang mendefinisikan bahasa biner, simbol non-terminal misalkan S besar ini ada aturan produksi di dalamnya, di mana S itu adalah 0S1, di mana S itu bisa himpunan kosong. Nah, ini variabel nih. S ini adalah 0S1, ini ada aturannya. Ini sama-sama di bahasa biner nih. S itu adalah 0 dan 1, di mana S itu boleh himpunan kosong. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti ini variabel. Nah, S-nya ini bisa diganti nih, yang di tengah-tengah ini bisa diganti, teman-teman. Jadi apa? Ya, ikutin aturannya. Aturannya gimana? Oh, ini S itu bisa 0, S1 lagi. Di mana S boleh epsilon. Nah, ketika S-nya epsilon atau kosong, berarti dia minimal terdiri dari 2 terminal, yaitu 0 dan 1. 0,1 jadinya S-nya, kalau dikasih input epsilon. Itu. Nah, S itu di sini adalah variabel, dia bukan terminal. Karena ada aturan, gitu ya. Oke, kebayang? Simbol dan terminal dan non-terminal ini. Semoga kebayang ya. Nah, kayak gimana contohnya? Nah, ini contohnya nih. Biar kebayang nih contoh tata bahasanya ya. Kita bisa menggunakan tata bahasa bebas konteks atau free konteks ya. Yang sederhana untuk bahasa yang menghasilkan string dengan jumlah 0 dan 1 yang sama. Nah, ini kita pakai simbol biner. Jadi ada 2 terminal, 0 dan 1. Simbol terminalnya di sini ya, ada 0 dan 1. Kalau non-terminalnya mau didefinisikan apa? Nah, selain 0 dan 1. Nah, kita simbolkan S. A boleh, Pak? Boleh.
Kalau satu boleh, nggak boleh. Supaya nggak bingung nanti. Makanya kalau misalnya kita sering pakai huruf huruf Latin ya, A, B, C, D, E sampai Z, ada huruf besar, ada huruf kecil, maka untuk mendefinisikan variabel kita pakai karakter Romawi gitu ya, alfa, beta, gamma, itu karakter Romawi atau karakter Mesir ya? Lupa saya. Alfa, beta, gamma yang kayak gitu-gitu teman-teman. Supaya nggak nyampur dia. Itu jangan-jangan terminal apa non terminal, biar nggak kayak gitu. Ya, kebayang ya. Nah, simbolnya misalnya kita pakai S, bisa pakai A, boleh pakai C, karena simbol terminalnya cuma 0 dan 1 di biner. Nah, di sini ada aturan produksi dari si non terminalnya, yaitu si S. 0 S1, di mana S ini boleh epsilon. Gitu ya. Nah, S adalah simbol non terminal, 0 dan 1 adalah simbol terminal. Aturan pertama mengatakan bahwa simbol non-terminal S dapat diganti dengan 0S1, sedangkan aturan kedua menyatakan bahwa S bisa berubah menjadi string kosong epsilon, yang menunjukkan akhir dari produksi. Jadi S ini boleh 0S1, bisa juga epsilon, S-nya kosong. Gitu. Maksudnya kayak gimana? Untuk menghasilkan string dengan jumlah 0 dan 1 yang sama. Ini aturan produksinya ya, si S ini. Kayak gini, kita lanjutkan dulu. Ini contohnya aturan produksinya. S itu 0 S1 atau S itu epsilon ya. Ini atau nih. Nah, menunjukkan bahwa simbol non-terminal S dapat menghasilkan dua kemungkinan. Jadi 0 S1 itu simbol S digantikan dengan 0 S1 yang berarti S akan menghasilkan string yang diawali oleh 0 dan diakhiri dengan 1. Jadi maksud dari 0 S1 ini adalah semuanya dari aturan ini akan menghasilkan sebuah string baru yang diawali oleh 0 dan diakhiri oleh 1. Selalu begitu, 0 dan 1. Nah, di mana S-nya di dalam sini akan menghasilkan string baru lagi yang dapat digantikan dengan sebuah simbol string yang diawali 0 dan diakhiri 1. Selalu begitu. Di mana S-nya rekursif ya teman-teman ya. Rekursif. Sehingga kita bisa menghasilkan suatu string yang jumlah 0 dan 1-nya sama. Gitu. Ya. Kebayang sampai sini? Nah, ini biar lebih kebayang nanti akan ada contohnya nih. Nah, epsilon itu simbol S yang dapat menghasilkan string kosong. Jadi si S ini boleh menghasilkan string kosong. Jadi aturan produksinya, aturan hasilnya itu si epsilon bisa kosong gitu. Jadi kalau udah kosong, kalau S-nya kosong berarti kan 01 gitu kan. Nah, nih contohnya nih. Kita mulai dengan S ya. Kita mulai dengan S. Lalu kita gunakan aturan S-nya itu adalah 0S1. Nah, S itu jadi 0S1. Nah, oke. Kita gunakan lagi aturan S. Aturan S-nya 0S1 ya. Sehingga S ini kita ganti 0S1 lagi. Ingat, kebayang di sini? Perubahannya bisa jadi begini. Ada yang nggak ngerti kalau di sini? Boleh tanya dulu. Aman? Oke, aman ya. Nah, teman-teman bisa ganti lagi S-nya dengan aturan yang sama, 0S1. Jadinya 000S111. Terus gimana caranya berhenti? Kalau misalkan S-nya kita ganti dengan epsilon. Ini kan ada aturannya pakai pipe ini ya. Boleh pakai ini atau pakai ini. Gitu. S ini variabel ya. Nah, terminalnya adalah 0 dan 1. Terminalnya. Itu ya. Nah, kita kasih epsilon. Ketika epsilon atau string kosong pada S, maka hasilnya yang ini, yang tadi di sini, itu jadi epsilon. Which is epsilon ya kosong. Maka output produksinya adalah 0011. Sehingga string yang dihasilkan adalah 0011. Kebayang? Kebayang teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Tadi kita sudah bahas terminal, non-terminal, atau variabel. Kita juga sudah bahas mengenai aturan Chomsky dari tipe 0 sampai tipe 3. Ada pertanyaan kira-kira? Ini saya agak cepat karena waktu meeting kita akan segera berakhir.
Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Sampai sini dulu. Saya stop share dulu ya, biar nggak. Ada pertanyaan teman-teman? Atau ngantuk? Pak, Ya. berarti kan tadi itu bisa bebas dong Pak jumlah rekursifnya Pak dari aturan Ya. yang tadi itu. Betul. Oke. Betul. Jadi biasanya kalau di dalam bahasa pemrograman kan kita bikin loopnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali gitu. Ya udah kita ulangi itu sebanyak 5 kali sampai ketika 5 ketemunya epsilon. Berarti dia akan menghasilkan jumlah 05, satunya 5 gitu. Kayak gitu. Sampai ketemu Oke, baik, epsilon Pak. atau hubungan kosong. Nah, itu penyebabnya kalau teman-teman di bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman C, belajar C nggak kalian? Dapat Pak semester 1 Pak. Nah, belajar ya bahasa pemrograman C. Bahas nggak mengolah string di bahasa C? Sempat nggak? Atau String cuma angka aja? Oh, string, ngolah string. sempat nyoba sendiri Pak pakai pointer tapi Pak. Nah, oke. Dan di akhir pasti kalau misalnya kita punya string nyimpen 4 karakter. A, P, E, L. Nah, apel gitu misalnya ya. Kalau kita simpen di dalam variabel, dia pasti nyimpen lengthnya 5. Oh Kalau iya, bahasa C. akhirnya 0 tuh Pak, garis miring Nah, 0. akhirnya 0 kan? Oh iya. Ya, gitu. Itu aturannya karena dari teori bahasa otomata, teman-teman. Dari Dia situ. harus diakhiri dengan himpunan kosong. 0. Itu awalnya, teman-teman ya. Itu sumber belajar apa ya? Sumber dari segala sumbernya ini teori bahasa otomata nih kalau kalian belajar bikin compiler. Karena begitu. Seluruh bahasa pemrograman begitu. Ada yang nanti kalau misalnya sekarang yang makin tingkat tinggi ya bahasanya udah lebih canggih lagi kayak interpreter, contoh PHP atau Python, PHP atau Python. Nah, itu dia seolah-olah meniadakan si nul. Jadi kalau karakternya A, P, E, L, kalau kalian cari lengthnya, itu dia 4. Dia udah lebih canggih dia. Nulnya dikurangi 1 gitu aja. Tapi kalau kalian lihat coding bahasa pemrograman Python-nya, compiler si Python, tetap aturannya ada 0 di belakangnya. Gitu. Ya, mind blowing ya kalau itu ya. Oh gitu ya maksudnya ya gitu. Nah, sepenting itukah teori bahasa otomata? Itu jadi saya agak susah menjawabnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau deep sampai ke compiler, ya ini penting banget. Tapi kalau misalnya nggak sampai deep, mungkin ini akan jadi pengetahuan umum gitu ya. Oke, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Kita lanjutkan lagi sedikit ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita udah sampai di sini, udah contohin tadi. Nah, ini ringkasannya tadi dengan aturan S0, S1 atau epsilon, beberapa contoh string yang dapat dihasilkan dengan aturan ini adalah string kosong. Jadi dia bisa kita hanya inisialisasi aja gitu ya. Kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman kan integer A sama integer A udah gitu inisialisasi itu, atau string atau array gitu ya yang kita inisialisasi boleh itu string kosong. Lalu 01, 0011, 00011 dan seterusnya mengikuti polanya di mana jumlah 0 dan 1 akan selalu sama. Nah, aturan inilah yang nanti teman-teman buat gitu ya, tergantung dengan aturan kita kerjanya gitu. Nah, tata bahasa ini menghasilkan string yang simetris. Nah, teman-teman paham lah maksudnya gitu ya. Oke, ini satu hal yang perlu teman-teman ingat di dalam kita menentukan simbol dan terminal dan non-terminal gitu ya. Larangannya simbol kosong atau empty string ini tidak boleh ada di ruas kiri. Ya, tidak boleh ada di aturan produksi di ruas kiri. Jadi aturan produksi itu nggak boleh ada simbol kosong. Kalau di ruas kanan boleh, di aturan hasil boleh.
Aturan produksi itu yang hanya membuat terminal saja juga tidak boleh. Kalau ada terminal saja di sebelah ruas kirinya, itu nggak boleh. Terminal A, terus hasilnya sesuatu gitu. Gimana dia terminal bisa menghasilkan, memproduksi terminal lain gitu? Itu impossible gitu ya. Karena tadi teman-teman udah kita bahas terminal itu apa, variabel itu apa, gitu ya. Jadi non terminal harus di sebelah kiri di aturan produksi, untuk menghasilkan aturan-aturan yang lain ya taruhnya di sebelah kanan aturan hasilnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini larangan yang harus diingat untuk semua jenis atau semua tipe atau semua kategori aturan Chomsky, mulai dari tipe 0 sampai dengan tipe teratas. Nah, oke. Kalau sudah, teman-teman bisa ada latihan ini. Ya, ini sudah saya kasih contohnya. Nah, nanti teman-teman yang ini saya belum kasih jawabannya. Silakan dibahas sendiri ya nanti ya. Bisa berdiskusi bersama ChatGPT supaya lebih ini ya. Kok ini false? Oh, ternyata jawaban saya salah gitu ya. Boleh nanti silakan teman-teman diskusikan bersama teman-teman yang lain atau bersama ChatGPT kalau pengen belajar sendiri gitu ya. Supaya lebih komprehensif lagi, lebih dalam lagi apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, itu yang kita bahas hari ini teman-teman, aturan Chomsky. Dan sudah habis materinya. Syukurnya cukup waktunya ya. Cuman agak cepat ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya ini. Terus ada aturan-aturan tadi ya, tipe 0 itu seperti apa, tipe 2, tipe 3. Terus ini larangannya. Ini larangannya. Terus ini contoh soalnya. Silakan nanti teman-teman bahas gitu. Ini mau kita bahas dulu, coba. Ayo kita coba. Nah ini nih, misalnya nih, tentukan aturan produksi berikut memenuhi tata bahasa reguler. Tata bahasa reguler adalah tata bahasa level berapa? 0 bukan Pak? 0 itu yang paling tinggi atau paling rendah? 3 Pak. 0 paling tinggi. Ya, 0 itu paling tinggi. Berarti kalau reguler itu bukan mesin Turing, berarti reguler itu pasti paling primitif. Kalau primitif itu level 3. Ya, gitu caranya. Berarti ini tata bahasa reguler nih, reguler reguler itu tipe bahasa yang paling primitif. Nah, kita lihat nih. Gimana? Apakah dari sini semuanya sudah mengikuti? Nah, kita lihat dulu di sebelah kirinya. Apakah di sebelah kiri ada huruf kecil tok? Oh, nah ada nih huruf kecil semuanya, huruf besar semua. Oke. Terus kita cek di sebelah kanannya. Nah, ini aturan yang ruas kanannya ya. Di ruas kanan harus boleh ada variabel, tapi dia harus ada di paling kanan. Boleh ada variabel dan dia harus ada paling kanan. Nah, ini oke, gitu ya. Terus ini juga oke karena udah paling kanan. Nah, ini nggak oke. Karena dia ada di sebelah kiri gitu ya. Ini oke. Kenapa oke? Karena ya nggak ada huruf besar jadi aman, variabel nggak ada jadi aman. Nah, ini ada 2 di sini, ini juga nggak oke. Gitu ya. Karena dia, kita lihat ya, kita lihat dulu aturan tipe 0. Tipe 3, tipe 3. Nah, sederhananya ruas kanan maksimal memiliki 1 simbol variabel dan harus paling kanan. Nah, lalu bisa memiliki terminal tak terbatas setelahnya. Oke. Jadi kalau di sini contoh latihan ini hasilnya ya. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Cuman boleh ada 1 aja huruf besar. Gitu. Dah, gampang kan ya? Jadi ujian nggak boleh salah nih kalau yang kayak gini jawabannya. Oke, terus yang kedua, tentukan apakah memenuhi tata bahasa bebas konteks, free grammar. Free context, sorry.
free context. Nah, kalau sama seperti larangan aturan nih yang kalau di sebelah kiri nggak boleh ada huruf kecil to alias terminal to nih yang terakhir pasti salah. Ya, yang terakhir pasti salah. Nah, kita tinggal lihat yang selanjutnya. Nah, kita lihat dulu. Kan mungkin lupa ya, bebas konteks kayak gimana. Bebas konteks itu aturan tipe 2. Ini ya. Nah, ini ruas kiri harus tepat satu simbol variabel. Pokoknya yang diatur cuma ruas kirinya aja. Ruas kanannya nggak diatur. Dah. Berarti kalau teman-teman lihat di sini, nah ruas kirinya harus persis satu variabel. Nah, berarti ini sama ini enggak. Udah, kayak gitu aja. Simple kan? Ya. Nah, terus gimana dengan yang ini? Dan yang selanjutnya, teman-teman bisa lah terus sendiri ya. Ini waktunya udah habis nih. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Waktu kita sudah tinggal 7 menit lagi sebelum saya akhiri. Silakan. Aman? Oke, jempol semua ya. Berarti aman ya. Wah, syukurlah. Berarti bisa dipahami ya. Sebenarnya teori bahasa otomata itu penalaran logik, teman-teman ya. Penalaran logika. Jadi dalam penalaran logika dicoba dibuatkan jadi aturan-aturan kompleks, aturan-aturan formal di mana berbagai jenis kompleksitas dicoba disederhanakan karena sifatnya berulang. Contoh misalnya kita pengen bikin kalau aturan matematika itu kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai dengan 100. Itu kalau kita tulis kan panjang banget. Itu kita mau sederhanakan, oh kita bikin aja pakai sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100 di atasnya, terus I ditambah I plus 1 gitu. Kan gampang jadinya. Kita tinggal jumlahkan aja sigmanya begitu ya. Nah, aturan itu yang mungkin akan kita pelajari. Jadi gimana membuat aturan dalam bentuk simbol yang lebih sederhana daripada kita menulis panjang lebar tadi. Nah, itu yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Sehingga mata kuliah ini kalau dibilang gampang, sebenarnya gampang. Kalau teman-teman miss atau lewat, nah itu sebenarnya yang bikin sulit. Ini apa maksudnya? Ini apa sih, nggak ngerti aku. Itu dia permasalahannya. Tapi kalau teman-teman bahas lagi, lihat lagi, yakin bisa. Karena sebenarnya mata kuliah ini bukan sesuatu yang kompleks atau sulit. Gitu. Nah, itu dulu dari saya untuk perkuliahan hari ini. Minggu depan, mudah-mudahan kita bisa offline. Teman-teman semua hadir di kelas. Terus kita akan bahas tugas kita yang kemarin ya. Ada 2. Yang pertama itu yang 2 minggu lalu. Ya, itu kan ada contoh latihan soal. Terserah teman-teman mau bahas atau sudah bisa. Terus yang kedua adalah yang kemarin, minggu lalu. Itu kan saya minta bikin regular expression ya, regek. Nah, itu simple, tapi yang saya ingin tekankan adalah teman-teman harus memahami atau menghafalkan, itu mau nggak mau ya, menghafalkan aturan-aturan sintaksisnya. Aturan-aturan sintaksisnya. Topi itu maksudnya apa, underscore apa, plus apa, dan lain sebagainya. Pipe itu apa. Karena itu yang menjadi bahan ujian soalnya. Ya, mau nggak mau harus dihafal, teman-teman. Ya, ini kalau nggak dihafal kan saya bisa baca aja, Pak. Betul. Kita masih pakai cara Rama ini. Kenapa harus dihafal? Karena paling tidak itu teman-teman ingat di kemudian hari. Kalau nggak pernah dihafal, nanti ya lupa aja gitu. Nggak pernah belajar gitu jadinya nanti. Ya, at least pernah ngapal sehingga pernah saya akan tahu kemana saya harus cari tahu. Itu penting tuh. Itu skillnya di sana soalnya. Tahu kemana harus mencari tahu. Daripada nggak tahu sama sekali, bingung, blank gitu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukup dulu kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di minggu depan teman-teman ya.
Saya akhiri ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.